Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Positivity. For to positivity. Hai semuanya. Kami dari kelompok 7.4 dan kami membahas mengenai demokrasi, lingkungan hidup dan kesehatan, budaya dan globalisasi, ekonomi kreatif. Bagaimana sih menyelesaikan masalahnya? kita dari Positivity. Hai semuanya. Budaya dan globalisasi, ekonomi kreatif. Oke, tentu saja Positivity mempunyai visi. Visi kami yaitu menjadikan terwujudnya Indonesia yang damai secara merata sehingga menuju perubahan yang positif. Damai yaitu demokratis, adil, merata, asah, dan inovatif. Maka dari itu kami bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai. Misi kelompok kami yaitu mencegah dan juga menangani sistem demokrasi sehingga mewujudkan sebuah keadilan yang merata bagi seluruh individu. Yang kedua yaitu mencegah dan juga menangani permasalahan lingkungan hidup sehingga mewujudkan sebuah ekologi yang keberlanjutan bagi kesejahteraan bersama. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan juga menjaga kearifan lokal sehingga dikenal di sorotan global. Dan yang terakhir yaitu menciptakan dan mengembangkan inovasi kreatif sehingga mewujudkan sebuah ekonomi yang unggul di panggung global. Halo semuanya, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Dalam Indonesia masih banyak sekali masalah demokrasi yang terjadi. Contohnya adalah tertutupnya suara dari rakyat. Penyebabnya ada banyak, mulai disuap oleh uang. Masih banyaknya masyarakat yang suaranya gampang diatur oleh pihak lain dengan cara disuap oleh uang. Solusi dari pembahasan demokrasi yaitu dengan memperkuatkan pendidikan politik dimulai dari pendidikan demokrasi. Sejak dini yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis informasi agar rakyat tidak mudah termanipulasi serta dengan penguatan literasi digital agar cermat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang benar dan melawan hoaks. Selanjutnya, ada masalah dari lingkungan hidup dan kesehatan. Di dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita dapat menemukan banyak sekali masalah di dalam lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Padahal kan itu sangat mengganggu kehidupan di lingkungan sekitar kita loh. Karena bensin ini berasal dari sumber daya fosil yang tidak dapat terbarukan. Selain itu, pembakaran fosil juga dapat menghasilkan emisi gas beracun yang dapat menyebabkan polusi udara dan juga berdampak buruk bagi kesehatan pernapasan makhluk hidup. Emisi gas beracun juga dapat berkontribusi dalam pemanasan global dan perubahan iklim yang tentunya juga dapat mengancam kehidupan makhluk hidup. Tapi, masih ada masalah yang disebabkan oleh penggunaan bensin ini, yaitu wujud bensin yang berupa cairan mudah terbakar dan juga mudah menguap, sehingga hal ini dapat berpotensi akan terjadinya kebakaran dan ledakan yang dapat mengancam nyawa pengemudi dan juga penumpang. Bahkan, itu juga dapat mengancam nyawa pengguna jalan di sekitarnya. Serta tumpahan minyak yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini juga dapat mencemari lingkungan sekitar yang dilewatinya. Lalu, upaya apa sih yang kita dapat lakukan untuk mencegahnya? Tonton terus selanjutnya. Solusinya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil mencakup langkah-langkah untuk menggantikan sumber energi tradisional yang menciptakan emisi karbon
dengan solusi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Contohnya, mengadopsi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, serta meningkatkan efisiensi dalam transportasi dan industri untuk mengurangi jejak karbon keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, mengurangi polusi udara, dan mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah budaya dan globalisasi. Budaya dan globalisasi sering terjadi masalah yang harus kita atasi. Salah satunya adalah tergantinya budaya lokal dengan budaya luar karena era globalisasi. Globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam budaya lokal di berbagai negara. Salah satu dampaknya adalah tergantinya budaya lokal dengan budaya luar. Hal ini bisa terjadi karena adanya penetrasi budaya asing melalui media massa, teknologi, perdagangan internasional, dan mobilitas manusia. Akibatnya, nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya lokal bisa tergeser atau bahkan hilang karena pengaruh budaya luar yang masuk. Dan ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya identitas budaya lokal dan keragaman budaya di suatu daerah. Solusi masalah budaya dan globalisasi. Jadi dengan cara kita bisa melestarikan budaya lokal dengan memadukan tradisi dengan inovasi modern, dan kita juga dapat mempertahankan warisan budaya sambil tetap relevan dengan zaman kita saat ini. Misalnya dengan penggunaan teknologi dalam mempromosikan seni tradisional dan menciptakan makanan fusion yang menggabungkan bahan lokal dengan teknik masak kontemporer, atau dengan mengembangkan desain busana yang memadukan motif tradisional dengan gaya modern. Halo semuanya, salah satu permasalahan yang akan kita bahas adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk produksi dan distribusi barang dan jasa, di mana di dalamnya dibutuhkan gagasan atau ide kreatif dan kemampuan intelektual untuk membangunnya. Ada beberapa masalah dalam bidang ekonomi kreatif. Salah satunya yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan bahan baku. Meskipun potensi sumber daya dan bahan baku Indonesia melimpah, namun kita masih kurang dalam pemanfaatan keduanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya penguasaan dalam bidang teknologi, minimnya fasilitas yang memadai, tersedianya sedikit modal, maupun kurangnya minat serta kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya dan bahan baku. Kira-kira solusinya apa aja ya? Yuk simak pembahasan berikut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ciara mengenai permasalahan ekonomi kreatif, di sini saya akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan mengelola manajemen persediaan. Salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan bahan baku adalah manajemen persediaan yang kurang baik. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, penyusunan perencanaan. Semua hal terkait bisnis wajib direncanakan dengan baik. Dengan melakukan perencanaan yang baik dan membuat kerangka perencanaan, jelas akan membantu kita dalam mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi bisnis kita. Yang kedua, lakukan perencanaan manajemen persediaan yang baik untuk mendapatkan alur jelas dari bahan baku maupun produk kita. Hal ini dapat meminimalisir produk, bahan baku, maupun sumber daya yang terbuang sia-sia dan tidak memberikan dampak positif apa-apa ke perusahaan. Yuk pantau solusinya di laman Positivity. Positivity, mudah bersuara.